kita lanjutin materi yang kemarin ya. Teman-teman udah bisa ini masuk nih, anunya skemanya ini sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau pada kemarin tuh kita sampai pada prinsip-prinsip tanggung jawab hukum yang menurut saya teman-teman harus menguasai betul prinsip-prinsip ini. Penting buat dalam konteks penerapan dalam praktek hukum. Yang kemarin saya bilang personal liability, tanggung jawab pribadi biasanya itu kaitan dengan tindak pidana gitu, karena disebut sebagai criminal responsibility. Tapi juga dalam konteks jabatan ada juga yang kemarin saya sebut tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Dalam konteks hukum publik ternyata juga selain ada apa yang disebut sebagai the faultus the personalis gitu ya, faultus the personalis, tapi juga ada faultus the services gitu yang kemarin kan. Yang kedua, kalau liability based on fault itu tanggung jawab atas dasar kesalahan. Jadi kalau dalam hukum pidana Ginstrap Sonderskul. Ginstrap Sonderskul. Jadi dia ada kesalahan, dia ada pidana tanpa kesalahan. Dalam hukum pidana itu nggak bisa kemudian orang dipidana kalau tidak ada unsur kesalahan. Kalau tidak ada unsur kesengajaan. Gitu. Kalau tidak ada unsur kelalaiannya. Maka liability based on fault. Yang kedua ada strict liability. Yang kemarin saya cerita dalam konteks Undang-Undang Pelindungan Konsumen itu, kan kalau expired itu kemudian itu tidak perlu dibuktikan salah atau kemudian sengaja atau nggak sengaja sepanjang itu sudah kedaluarsa gitu. Ya tentu itu kemudian dia harus bertanggung jawab secara strict gitu. Termasuk yang kemarin ketika ada kasus dokter melakukan tindakan kemudian ketinggalan guntingnya ya atau kasanya gitu. Ya itu maka berlaku prinsip strict liability. Ada responden liability tanggung jawab renteng dalam konteks hukum perdata ya. Untuk hukum perdata. Jadi ada tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, termasuk ada turut tergugat mereka untuk kemudian secara tanggung renteng diminta untuk mentaati putusan pengadilan. Tapi kalau dalam konteks pidana dikenal istilah penyertaan ya, pembantuan dan penyertaan. Jadi nggak dikenal tanggung renteng, tapi lebih kepada yang disebut sebagai penyertaan. Sebentar. Oke, selanjutnya soal vicarious liability, tanggung jawab akibat kesalahan dilakukan bawaan. Ini juga ada di dalam KUH Perdata tuh yang 1367 itu. Jadi sebuah kesalahan yang dilakukan oleh kalau hubungan ada istilahnya itu majikan dengan bawahannya, itu maka apa yang dilakukan oleh bawahannya itu juga namanya bertanggung gugat majikannya untuk ikut bertanggung jawab. Kalau ada anak belum cukup dewasa melakukan tindakan bukan orang lain, secara perdata orang tuanya atau walinya itu adalah bertanggung gugat terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya. Itu yang disebut dengan vicarious liability. Vicarious gitu. Sama dengan nanti muncul kalau di rumah sakit ada dokter udah berusaha maksimal, tapi kemudian ada risiko, kemudian ya tidak saja dokternya, tapi juga adalah direktur. Termasuk ada yang namanya corporate liability. Belakangan menarik, saudara, kalau menulis tesis itu, corporate liability dalam konteks tanggung jawab korporasi dalam konteks tindak pidana korupsi itu. Yang paling terbaru juga Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung. Kapan itu tanggung jawab pengurus, kapan tanggung jawab korporat. Itu sesuatu yang menarik kalau saudara ingin dalamin soal corporate liability dalam tindak pidana korupsi.
Nah, ini yang kemarin kita sebut state liability, biru lagi tulisannya. Yang kemarin state liability ada dua bentuk menurut Google, satu karena keputusan yang dibuat oleh pemerintah, yang kedua adalah tindakan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Maka negara tidak saja bertanggung jawab, tapi bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian baik secara material maupun secara mental ya, kalau ada kerugian atau cedera. Tapi bukan cedera janji loh. Berikutnya adalah kita masuk pada yang saya sebut skema tanggung jawab pemerintah. Jadi pada awalnya itu prinsipnya adalah liability based on fault. Jadi kalau kita mau menggugat pemerintah, ya tentu kita bicara soal apakah pemerintah melakukan suatu tindakan yang salah. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua sekarang ini udah mulai bergeser, bukan based on fault, tetapi liability without fault. Tidak selalu berdasarkan kesalahan. Ini kaitannya dengan istilah government liability, tanggung jawab pemerintah tadi. Based on fault, satunya adalah liability without fault, tanpa kesalahan. Jadi bergeser ya. Kalau dulu awalnya kan yang namanya on rehmatat overrider itu kan dasarnya juga di pasal 1365 itu. Perbuatan melanggar hukum itu kan. Yang pada intinya bahwa unsur-unsurnya ada perbuatan melanggar hukum, ada unsur kesalahan, ada unsur kerugian, ada hubungan kausalitas antara perbuatan yang salah tadi dengan kerugian. Jadi itu pasal 1365 itu juga nanti jadi dasar on rehmatat overrider. Jadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh penguasa, oleh pemerintah. Jadi juga menunjuk pada based on liability based on fault. Karena harus ada dasar kesalahan. Tetapi inilah yang kemudian saya ingin menjelaskan perkembangannya. Ternyata tanggung jawab pemerintah udah mulai bergeser dari yang tadi berbasis kesalahan menjadi tidak selalu berbasis kesalahan, tetapi berdasar teori tanggung jawab berdasar risiko. Teori tanggung jawab berdasarkan risiko. Jadi bukan soal kesalahan dilakukan oleh pejabat pemerintah, tetapi juga ada risiko yang tentu harus ditanggung oleh pemerintah, karena di situ ada beban yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau oleh pemerintah. Saya langsung kasih contoh ini ya. Ini di Perancis ya, di Perancis. Jadi sejak tahun 1945 sebelum Indonesia merdeka ya, tahun sebelum Indonesia merdeka, pengadilan Perancis itu, PT UN Perancis itu membangun prinsip umum mengenai tanggung jawab tanpa kesalahan atau liability without fault, namun berbasis teori resiko atau theory of risk. Aktivitas pemerintah meskipun dilaksanakan tanpa adanya kesalahan, dalam beberapa situasi kemudian itu mengandung resiko, bukan tulisannya yang betul risiko ya, Mbak, itu resiko. Itu keliru tulisannya. Kalau resiko seperti tulisannya R itu dalam konteks hukum perdata. Jadi kalau ada kesepakatan bersama, terus ada kerugian bersama dalam sebuah kontrak, itu disebut resiko dalam konteks hukum perdata. Tapi kalau dalam konteks tanggung jawab pemerintah itu yang benar di atas tuh. Risiko, karena bahasa Inggrisnya RISK. Bukan res pengertiannya E, itu bukan I. Jadi theory of risk gitu. Jadi mestinya ini tulisannya itu berbasis teori risiko, bukan resiko. Tapi dalam konteks hukum perdata dikenal istilah prestasi, dikenal istilah kemudian Overmach, Fosmeyer, baru di situ muncul resiko. Tapi dalam konteks state liability dikenal dengan istilah risiko ya, risiko. Dalam beberapa situasi kerap mengandung risiko. Jika risiko bersifat material dan individual menyebabkan kerugian atau ada potensi kerugian, negara wajib memberi ganti rugi. Risk ini berkaitan dengan prinsip egality défense charge publique yang tertera pada pasal 13 Deklarasi Hak Asasi Manusia Prancis.
Jadi ini di Perancis tahun 44 itu state liability tidak berdasar liability without fault, tetapi berdasar teori resiko. Teori resiko. Ini contohnya. Seorang bocah berusia 15 tahun mengalami paraplegia, itu kelumpuhan dalam bahasa Perancis ya, akibat teknik pembedahan baru di rumah sakit pemerintah. Dia mendapatkan kompensasi kerugian tanpa harus membuktikan adanya kelalaian medis, medical negligence, medical negligence. Jadi tanpa harus dibuktikan ada kesalahan atau kelalaian medis. Dengan dasar risiko teknik baru sama sekali tidak diketahui memiliki efek samping. Jadi ada kasus anak dibawa rumah sakit, dilakukan tindakan medis, lakukan operasi, tapi ternyata operasinya itu mengakibatkan apa yang disebut kelumpuhan. Tapi karena ini adalah satu jenis metode bedah baru, yang itu belum diketahui apa risiko dari teknik baru ini, maka menurut pengadilan negara harus bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah rumah sakit pemerintah ini harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pasien bocah 15 tahun yang lumpuh. Berikutnya ternyata juga ada kasus seorang pekerja penjaga kuda senjata milik negara mengalami kecelakaan kerja yang tak seorang pun bisa dipersalahkan atas suatu peristiwa tersebut. Ternyata pengadilan tata usaha negara di Perancis mengizinkan dia mengajukan klaim kerugian kepada negara. Berdasar sudut pandang negara wajib memberikan ganti rugi atas tingginya risiko kerja dalam pelayanan publik. Keren ya Mas ya? Keren ya Mas, perkembangan yang terbaru. Liability without fault, but based on theory of risk. Ini ketika kita bicara soal skema ya. Bicara soal skema yang ini kan skema. Oke. Ketika kita bicara skema yang ini. Oke, berikutnya kita lanjut ke yang kembali. Pak Ufron, boleh saya tanya Pak Ufron? Oh, silakan. Ya, tanggung gugat pemerintah ini kan dasarnya tadi kan ada kita bisa mengajukan gugatan PMH atau wan prestasi ya Pak Ufron ya. Tentunya kan di pengadilan negeri. Pertanyaan saya, bagaimana ketika pemerintah tersebut tidak melaksanakan putusan pengadilan terkait misalnya terkait masalah wan prestasi, karena kita tahu kalau dalam person lawan person enak kita bisa eksekusi. Nah sekarang dengan kita kan person dengan pemerintah, apa upaya kita ketika dalam putusan pengadilan bahwa pemerintah diputus melakukan wan prestasi dan tidak melaksanakan putusan tersebut? Sudah Pak Bram? Ya sudah Pak Ufron. Ya. Terima kasih Pak Bram. Tapi nanti jawaban atas pertanyaan Pak Bram saya akan jawab setelah beberapa slide karena itu ada slide khusus yang bicarakan soal pertanyaan Pak Bram. Jadi tidak apa-apa ya, saya lanjutkan dulu. Nanti baru ketemu slide itu nanti saya jawab pertanyaan Pak Bram ya. Oh iya. Ya Pak Ufron. Agak siap. Jadi ketika kita bicara jenis sengketa dengan pemerintah itu ada yang disebut sebagai sengketa tata usaha negara yang kita tahu bahwa itu kita ajukan sengketa itu ke PT-UN gitu, ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Berikutnya adalah kita juga mengenal apa yang disebut sebagai permohonan. Yang paling baru ini tentang permohonan ya. Jadi dalam konteks pelindungan pejabat atau pejabat tata usaha negara, ada yang disebut mengajukan permohonan untuk menguji ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga baru yang disebut sebagai sengketa unrechtmatig overheden. Ini sekarang berdasar Undang-Undang PT-UN termasuk Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu bisa diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Ini yang saya sebut sebagai sengketa pemerintahan. Jadi bisa sengketa tun, bisa permohonan, bisa unrechtmatig overheden diajukan ke PT-UN. Ini kemudian ketentuannya. Kalau kita mau mengajukan permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang,
ada pasal 21. Jadi pengadilan, maksudnya ini pengadilan tata usaha negara berwenang memeriksa, memutus ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Badan atau pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan atau tindakan. Jadi kalau hari ini, kalau ada unsur dugaan wewenang, seringkali kemudian itu oleh polisi, oleh jaksa, oleh KPK itu dibawa ke ranah tipikor. Padahal kalau Anda tahu, ketika bicara konsep penyalahgunaan wewenang, itu adalah konsep hukum administrasi. Kalau itu konsep hukum administrasi, harusnya diuji dulu unsur penyalahgunaan wewenang itu melalui PT-UN. Sekarang rebutan. Sekarang ini rebutan. Di satu sisi, kemudian polisi, jaksa, KPK ingin menyeret tindakan yang diduga unsur penyalahgunaan wewenang seperti dimaksud di pasal 3 itu, Undang-Undang Tipikor itu, di satu sisi, tapi di sisi lain Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu mencoba memberikan perlindungan hukum dengan memberikan kesempatan mengajukan permohonan pengujian apakah tindakan atau keputusannya itu ada unsur penyalahgunaan wewenang. Pengadilan wajib memutus permohonan paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan, jadi perkara ini cepat. Terhadap putusan pengadilan sebagai dimaksud ayat 3 dapat diajukan banding ke pengadilan tata usaha negara, tapi putusannya bersifat final dan mengikat. Jadi ini adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pejabat supaya tidak dikriminalisasi. Berikutnya adalah ini yang kemarin saya jelaskan soal kapan kapan di Indonesia itu tanggung jawab disebut sebagai fautus de personalis dan kapan disebut sebagai fautus de services gitu. Jadi kalau di Indonesia itu kalau ada kerugian negara tapi ada unsur penyalahgunaan wewenang, maka itu dibebankan kepada pejabatnya, kepada orangnya. Tapi kalau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang, itu adalah badan atau lembaga atau institusi. Yang namanya penyalahgunaan wewenang itu pasti sengaja. Pasti sengaja. Jadi tidak ada penyalahgunaan wewenang itu kemudian tidak sengaja atau lalai, pasti sengaja. Oleh karena ini sengaja, maka pertanggungjawabannya adalah bersifat personalis atau pejabatnya. Tapi kalau tidak ada unsur kesengajaan, ya maka yang bertanggung gugat adalah badan pemerintahan atau instansi pemerintahan. Ini yang tadi kalau ini permohonan yang pertama tadi ya, kalau saudara mengajukan permohonan ini dasarnya. Tapi yang kedua Anda bisa mengajukan gugatan ketun. Seperti pasal 47, PT-UN berwenang memeriksa, mengadili, memutus sengketa tun. Sengketa tun itu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang maupun badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian. Alasannya apa? Ya karena keputusan atau KT-UN tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan atau KT-UN tersebut bertentangan asas pemerintahan atau dua-duanya. Baru sekarang kita ke sini yang tadi Mas Bram tadi nanyakan. Jadi ternyata dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 51 dan 2009. Jadi kalau pertama Undang-Undang PT-UN itu Nomor 586, terus diubah 9 2004. Terus dirubah 51 tahun 2009. Kewenangan PT-UN ini sebenarnya berdasar undang-undang ini, maksudnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 itu bahwa kewenangannya PT-UN itu, kewenangan PT-UN itu adalah satu adalah menguji keputusan tata usaha negara, yaitu penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan fakta. Terus keputusan badan pejabat tata usaha negara, eksekutif, legislatif maupun penyelenggara negara lainnya. Kalau dulu kan lebih ke eksekutif, tapi dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu termasuk lingkungan legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara. Berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan, jadi maksudnya keputusan itu berdasar peraturan bersifat final dalam arti lebih luas, keputusan berpotensi menimbulkan akibat hukum, keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Jadi ini yang kemudian saya, kenapa sebelum saya ajukan, ini pertanyaannya Mas. Jadi kalau dulu on rehmatur of rider itu kan diajukan ke pengadilan negeri. Ini ya, bisa kebaca nggak ini?
slide saya nih. Bisa nggak lu baca? Agak kecil. Kecil ya. Tapi kebaca nggak? Kebaca, Pak. Iya, ini kerjasama dengan toko kacamata saya ini supaya kita ini katarak kemudian kita datang. Ya ini baru saya capture gitu, saya scan, terus saya masukkan ini ya, tentu nggak bisa besar. Udah aku besar-besarin, saya zoom ini ternyata ini sudah paling besar ini. Sudah aku zoom itu lah, kita zoom nggak bisa besar-besar. Jadi kalau dulu sebelum Undang-Undang Nomor 30 tahun 2012 ya tentu namanya perbuatan melanggar hukum oleh penguasa itu diajukan ke pengadilan negeri. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tadi, ya tadi itu ada penetapan tertulis juga mencakup tindakan faktual. Tindakan faktual inilah yang kemudian difahami sebagai termasuk perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Jadi diajukan ke PT UN. Kalau dasar hukum acaranya tentu kalau di pengadilan negeri HR, RBG, dan DW ya. Setelah berlakunya Undang-Undang 30 tahun 2014 ya tentu Undang-Undang 5, 86, 9, 2004, 51, 2009 ya terakhir yang kita sebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 pasalnya itu kalau nggak salah pasal 87A kalau nggak salah ya, huruf A. Upayanya apa? Kalau di dalam sebelum Undang-Undang 30 tahun 2014 ya kalau pemerintah itu melakukan tindakan pemerintah itu adalah dianggap perbuatan melanggar hukum gitu ya langsung diajukan gugatan, tidak ada upaya administratif. Tetapi di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang baru harus ditempuh dulu upaya administratif baik keberatan maupun banding, baru setelah itu diajukan gugatan ke PTT. Kalau dasarnya HIR itu adalah ada mediasi, tapi karena sudah ada upaya hukum keberatan dan upaya keberatan dan banding administratif, maka tidak perlu lagi kemudian ada mediasi. Ada putusan pestek sama Darden Perset perlawanannya yang ketiga. Tapi kalau di dalam Undang-Undang 30 tahun 2011 tidak ada lagi yang disebut sebagai putusan pestek atau Darden Perset. Inilah yang kemudian apa nanti kira-kira petitum yang harus diminta. Kalau kita bicara perbuatan melanggar hukum, ya tentu ada ganti rugi uang, ganti rugi dalam bentuk yang lain, dalam konteks pengembalian keadaan seperti semula, pernyataan bahwa perbuatan dilakukan adalah bersifat melanggar hukum, larangan untuk berbuat sesuatu, meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum, pengumuman berbagai tindakan. Kalau ini petitum ketika bicara kita perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Tapi setelah kemudian ini menjadi kewenangan PTUN, maka petitumnya adalah meminta pejabat pemerintah melakukan tindakan pemerintah tertentu. Pemerintah harus melakukan tindakan tertentu, meminta kepada pejabat pemerintah melakukan. Kalau tadi meminta melakukan, yang kedua adalah meminta tidak melakukan tindakan pemerintah. Yang ketiga meminta pejabat menghentikan tindakan, baru sebagai pelengkap petitumnya adalah meminta ganti rugi dan akta rehabilitasi. Ya, ini tadi pertanyaannya Mas Bram. Jadi kalau bicara eksekusi putusan, kalau dulu perbuatan hukum itu adalah diajukan, ya perbuatan melawan hukum itu diajukan lewat pengadilan negeri, ya tentu tergantung pada etikat baik atau goodwill dari pemerintah. Kenapa? Karena ketika kita mau pasang sita jaminan, ya tentu harta pemerintah tidak bisa disita. Tidak bisa. Itu masalahnya kan di Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Mas Bram. Maka ketika lahir Undang-Undang 30 tahun 2014, itu ada tambahan pasal yang memungkinkan memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha terkait untuk memerintahkan pejabat terkait agar melaksanakan putusan itu. Itu satu. Yang kedua adalah pengajuan uang paksa atau sanksi administratif kepada pejabat yang kemudian tidak melaksanakan putusan, diumumkan di media massa cetak setempat, Ketua PT UN terkait mengajukan permohonan kepada Presiden untuk meminta pejabat terkait melaksanakan putusan. Saya kira ini yang penting menurut saya. Pejabat pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak melaksanakan
perintah pejabat atau ketua pengadilan negeri supaya dimaksud pasal 216 KUHP. Jadi pertanyaannya Mas Bram itu sebenarnya adalah kalau kita gugat lewat PT-UN itu, kalau kita gugat lewat pengadilan negeri, perbuatan hukum yang dilakukan oleh penguasa, kita hanya menang di atas kertas. Gitu. Menang di atas kertas. Maka kemudian, maka dipikirkan bagaimana kita supaya tidak menang di atas kertas, maka kemudian ketika Undang-Undang 30 tahun 2014 itu dibentuk, muncullah istilah tindakan faktual tadi yang kemudian dipahami sebagai ODD atau Afwan Rahmatan Al-Haidan. Kira-kira gitu jawabnya Mas Bram. Iya, Pak. Oke, kalau gitu saya lanjut Berarti ya. intinya juga diganti sama katun itu ya. Intinya kan begitu, Pak. Nah, Pak jadi Ufron. ya pengadilan nanti sesuai petitum kita memutuskan kaitannya ganti rugi disetujui atau tidak. Itu kan bagian dari petitum yang harus diminta gitu. Jadi harus minta, kan prinsipnya hakim akan memutus apa yang diminta. Maka kalau mau saja dia meminta ada tindakan atau menghentikan atau kemudian tidak meminta ganti rugi, ya tentu tidak akan diperiksa tuntutan itu. Prinsipnya bahwa hakim akan memeriksa setiap posita dan petitum itu satu persatu, ada hubungan antara posita dan petitum, dan dari petitum itu juga akan diperiksa dan diberi diktum atas masing-masing petitum, termasuk dalam konteks apakah dia meminta ganti rugi dan akta rehabilitasi. Mas Fran bisa dipahami? Bisa, Pak. Pak, saya izin bertanya ya, Pak. Silakan, silakan. Tadi kan sempat disampaikan sama Bapak bahwasanya bisa apabila tidak dilakukan bisa ke ranah pidana, Pak ya. Jadi tanggung jawab pemerintah itu bisa dianggap sebagai batas jabatan yang pada akhirnya bisa kepada privat, Pak ya, perseorangannya, Pak. Nah, itu yang saya maksudkan. Oleh karena itu penting. Kenapa saya berulang-ulang tadi soal prinsip tanggung jawab. Jadi kalau umpama ya, kemudian pejabat yang bersangkutan itu udah diingetin agar melaksanakan putusan oleh ketua PT-UN terkait, diumumkan di media cetak setempat, kemudian KTUN, kepala PT-UN juga mengajukan permohonan presiden untuk meminta pejabat terkait melaksanakan putusan, kalau enggak termasuk memberi sanksi. Tapi kalau dia ini tidak melaksanakan, maka bisa dikenakan pasal 216 KUHP yang itu sifatnya dianggap tidak melaksanakan perintah undang-undang. Itu bisa ada pasal pidananya itu, Mas. Itu tanggung jawabnya lebih bersifat pribadi. Mohon maaf, dulu saya pernah ngajukan di Polda Jatim, ada putusan yang tidak dilaksanakan oleh kepala BPN ya, oleh kepala BPN. Terus saya laporin pasal 216 itu dan sudah dipanggil. Hanya sayang kemudian ternyata menurut saya juga saya berkali-kali untuk kemudian ditindaklanjuti, ya ternyata saya nggak tahu kenapa begitu gitu. Maksudnya nggak ada, saya anggap pengajuan ini tidak efektif. Padahal kita udah direspon semangat gitu. Tapi ya akhir-akhirnya nggak jelas itu. Bagaikan ditelan angin gitu. Ya itu yang saya sesalkan, bagaimana aparat penegak hukum tidak bekerja prinsip due process of law. Tapi saya nggak tahu apa. Tapi ini, itu Pak Ufron, maaf. Artinya putusan petun di sini kan tidak bersifat eksekutorial, Pak Ufron. Tetapi Pak Ufron yang laporkan tadi kan karena tidak melaksanakan putusan hakim itu. Kan begitu Pak Ufron ya? Sepengetahuan saya, putusan di petun itu tidak eksekutorial. Hanya administratif. Bukan begitu Pak Ufron? Mas Bram, karena itu Mas Bram nanti tolong tolong dibaca ulang. Jadi begini Mas, karena tadi itu tidak ada lembaga yang kemudian sebagai jurusita yang mengeksekusi putusan tata usaha negara itu, maka ditambahlah pasal-pasal ini di dalam PT-UN. Undang-Undang Administrasi Pemerintah menambah. Ini adalah bagian dari proses agar pejabat tata usaha negara itu melaksanakan putusan, termasuk uang paksa itu, agar pejabat tata usaha negara itu melaksanakan putusan. Jadi ini adalah namanya kalau kita belajar hukum gini. Kalau dulu ada begini, ternyata pemerintah
atau badan pejabat atau usaha negara itu tidak mau melaksanakan putusan karena tidak ada jurusita yang eksekusi, gitu kan? Maka Ya. kemudian ditambahkan pasal yang terkait dengan kalau pejabat atau usaha negara itu tidak melaksanakan putusan, maka ada tahapan-tahapan. Tahapannya seperti ini. Kira-kira begitu, Pak Bram. Iya. Oke. Oke, Pak. Mungkin sedikit, Pak. Kalau semisal terkait tadi namanya penyalahgunaan wewenang, apabila suatu pejabat itu melakukan diskresi, Pak, dan itu mungkin merugikan suatu kelompok, apakah itu juga bisa disebut sebagai penyalahgunaan wewenang, Pak? Oke, jadi ini penting ini, teman-teman yang lain dengerin yang baik. Satu, diskresi itu kalau di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kalau undang-undang tidak mengatur secara lengkap, ya. Kedua adalah bersifat multitafsir yang membuka opsi untuk dipahami secara beragam. Ya. Tetapi dalam konteks dikeluarkan diskresi itu tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip negara hukum. Ya. Tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip negara hukum. Salah satu prinsip negara hukum umpama ketika bicara soal pelindungan hak asasi manusia. Ya tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Kalau bikin diskresi ya nggak boleh juga kemudian diskriminatif, nggak boleh. Ya. Terus yang kedua, hal yang sama perlakukan sama, hal yang berbeda perlakukan. Masa similarity, legal certainty itu harus ada. Maka ada teorinya Dworkin. Dworkin itu membuat teori namanya teori donut of diskresi. Jadi kalau Anda tahu donat itu ya, terus ada lubangnya. Ketika pejabat itu membuat suatu diskresinya itu harus tetap dalam kerangka lubangnya donat tadi. Kerangka luarnya yang disebut dari prinsip-prinsip negara hukum tadi. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, maka kalau pertanyaannya Pak Fran tadi, pertanyaan Pak Fran, diskresi itu bisa nggak kemudian itu timbul unsur penyalahgunaan wewenang? Bisa, sangat bisa. Kalau ternyata di situ ada unsur yang saya sebut sebagai ada unsur mens rea. Di balik itu ada maksud jahat. Umpama begini, saya pingin bangun taman di Surabaya. Ya, taman pokoknya wagiman, wali kota gila taman lah. Pokoknya di mana-mana kita bikin taman. Gitu. Terus saya bikin itu PL, Mas. Bikin lelang gitu kan. Lelang. Tapi ternyata lelang itu saya tujukan kepada perusahaan-perusahaan yang ada afiliasinya dengan saya. Umpama dulu mereka adalah tim sukses saya. Saya sampai jadi wali kota yang wagiman tadi, wali kota gila taman. Maka PL-nya saya berikan kepada mereka. Ya, ternyata diketahui bahwa kenapa tidak pakai lelang? Lah kalau pakai lelang kan kesuwen, Mas. Terus pakai lelang itu kan ada syarat-syarat yang ketat gitu. Apalagi terus modelnya kan kalau sekarang e-procurement. Nah, iya ketahui Mas. Tidak apa-apa e-procurement tapi bolo-bolo dewe. Tapi kalau kemudian diketahui di belakang itu ada niat jahat bahwa wali kota secara pribadi menerima sesuatu atau something, maka bergeser. Kebijakan yang tadi niatnya baik tadi bergeser bisa ke namanya penyalahgunaan wewenang karena ada unsur niat jahat dia mendapatkan sesuatu. Jadi bisa masuk kemudian kepada pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Oleh karena itu, kalau dipastikan kita membuat diskresi dan itu kemudian ada proses-proses yang fairness dalam tahapan-tahapan PL-nya atau pengadaan barang dan jasanya, nggak ada duit yang masuk sama kita, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Contoh yang kedua. Ketika Menteri Kesehatan Fadila kasus waktu itu ada yang Aceh. Kasus Aceh itu apa namanya, Mas? Yang air laut kemudian ke darat itu apa namanya? Tsunami, Pak. Betul, terima kasih. Tsunami itu tidak melalui proses tender. Dan itu boleh dalam kondisi dalam kondisi bencana itu boleh tidak melalui proses tender. Maka kemudian ditunjuk beberapa perusahaan itu. Nggak masalah gitu. Hanya persoalannya diketahui belakangan
ada uang yang masuk ke rekening yang berakhir bermuara kepada secara pribadi Bu Menteri. Itulah yang sampai kemudian Bu Menteri masuk penjara. Tidak apa-apa diskresi dilakukan, tapi jangan sampai berujung kemudian kita menerima sesuatu yang itu bisa bergeser niat baik tadi menjadi penyalahgunaan wewenang. Ya, penyalahgunaan wewenang karena memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi gitu. Jadi kira-kira begitu Pak Fran. Kira-kira begitu Pak Fran. Oke, iya Pak. Berarti Oke. tanggung jawab itu melekat di jabatan dan privat ya pada akhirnya Pak. Ya, dua-duanya. Jadi tergantung. Ada contoh kasus yang menarik di sini. Contoh kasus yang menarik. Tapi sayangnya bukan di Indonesia. Di Indonesia ini memang harus juga belajar dari negara lain ya, kasus-kasus yang baru. Ada suatu saat di Belanda ini kantor pos tutup lebih awal. Kalau mau saja kantor pos itu tutup ya umpama lah ya, umpama ini tutupnya jam 5 gitu. Kemudian atas alasan diskresi ditutuplah jam 4 gitu Mas. Kantor pos ditutup jam 4. Padahal kan kita tahu bahwa jam kerjanya itu adalah jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi jam 4 itu sudah ditutup. Ada orang datang mau kirim barang ke kantor pos. Ya, kita kampus. Terus karena merasa bahwa barang itu penting untuk segera dikirim, ya minta supaya please aku butuh waktu 1-2-3 menit dong gitu. Kan jam 5, ini kan masih jam 4, kenapa ditutup gitu. Akhirnya beradu mulut, beradu mulut. Khas Indonesia juga kalau beradu mulut, beradu fisik Mas. Sampailah kemudian ada unsur yang disebut sebagai apa ya, caci maki, pemukulan dan seterusnya. Maka diajukanlah ke pengadilan itu oleh oleh konsumen ya, oleh customer tadi, oleh orang yang mengirim barang tadi. Ternyata di Belanda itu Mas, itu diperiksa dua-duanya. Tanggung jawab siapa? Kaitannya penutupan yang dianggap diskresi sebelum waktunya itu yang dipersalahkan adalah kantor posnya. Kantor posnya. Tapi kaitannya dengan caci maki, pemukulan dan penganiayaan tanggung jawab pribadi petugas. Tetapi katanya pengadilan, tapi kalau kamu menuntut ya harus dua-duanya. Maksudnya tuntut dua-duanya, ganti rugi nanti akan dikeluarkan, mana yang akan dikeluarkan itu ganti rugi oleh kantor pos sebagai institusi dan mana ganti rugi yang akan dikeluarkan secara pribadi. Jadi modelnya seperti itu. Jadi tetap harus bisa displit. Dalam konteks ini yang salah siapa? Yang salah adalah institusi. Apalagi tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Gitu. Kalau di Indonesia kan ada syarat ketentuan berlaku. Gitu. Tetapi di sisi lain bahwa ada tindakan yang secara pribadi dia harus bertanggung jawab secara pribadi. Yang disebut sebagai liability personal. Gitu Mas Fran. Oke, terima kasih Bapak. Halo yang lain barangkali? Atau lanjut dulu gimana? Lanjut ya. Lanjut dulu Bapak. Iya, lanjut Pak. Oke. Ini yang saya sebut sebagai dasar, yang disebut sebagai dasar UUD ya. Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian. Saya kira ini yang sudah lazim, sudah umum teman-teman paham. Ini adalah dasar UUD ya. Kenapa Pak kita ngomong UUD? Iya, karena kita ngomong tanggung jawab pemerintah masalahnya kan gitu ya. Oke, berikutnya adalah masyarakat berhak menurut Undang-Undang tentang Jalan memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan. Jadi based on fault ya, ternyata Undang-Undang Jalan itu ketika ada masyarakat yang dirugikan akibat suatu proyek jalan yang itu merugikan kita, ya maka di situ harus ada unsur kesalahan. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan. Ini ya, jadi based on fault gitu. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan. Kalau menurut saya ini juga bisa tindakan faktual, bisa juga diajukan ke PTUN tahun saya ini. Berikutnya adalah kaitannya layanan publik. Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui PTUN apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara. Dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan publik, masyarakat dapat mengajukan gugatan ke penyelenggara negara. Jadi
Ternyata kita nggak hanya mengajukan komplain, lapor ke ombudsman gitu kan, tetapi kita bisa mengajukan gugatan dalam konteks pelayanan publik kepada PPN ini. Tapi di sini tidak disebut, yang dia sebut adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan melanggar hukum, melawan hukum, perbuatan melawan hukum. Kalau sekarang di Indonesia ya masih based on fall ya. Kalau di Indonesia sekarang juga masih based on fall. Tapi dalam perkembangannya itu bisa bergeser liability based on fall, kemudian baru berbasis resiko tadi. Berikutnya adalah terkait dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 91 ayat 1, masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok ya, class action ya, untuk kepentingan dirinya dan atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Ini gugatan class action ya. Gugatan class action. Termasuk tidak hanya masyarakat secara umum, ada lembaga seperti WALHI ya. WALHI itu menurut Mahkamah Konstitusi juga dia memiliki hak untuk sebagai pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perwakilan termasuk gugatan kaitannya dengan lingkungan hidup karena akibat pencemaran dan atau pengurusan lingkungan. Oke, terus di sini dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan hidup, organisasi lingkungan hidup, ini berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan tadi yang saya sebut WALHI tadi. Ya, ini yang saya sebut tadi, rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi kalau kelalaian itu harus ada unsur kesalahan. Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ya, terus kemudian ini upaya-upaya ya, upaya-upaya apa yang kita bisa lakukan dalam konteks tanggungan pemerintah. Kita bisa lakukan tindakan pemerintah regeling, maka kita ajukan judicial review. Tapi kalau pemerintah itu membuat kebijakan yang merugikan kita juga bisa ajukan citizen lawsuit ya. Tindakan pemerintah itu bisa kita ajukan citizen lawsuit atau gugatan class action. Kalau judicial review teman-teman paham, tapi saya mau kasih contoh yang lawsuit ini ya. Gugatan warga negara terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah agar mengeluarkan atau tidak mengeluarkan kebijakan guna menghindari kerugian yang lebih besar terhadap warga negara. Ini diajukan di pengadilan negeri setempat. Dulu ada warga negara Indonesia, TKI ilegal di Malaysia, terus diusir-usir gitu oleh polisi raja di raja. Ternyata pemerintah itu juga tidak sikap kemudian melindungi warga negaranya. Akhirnya lewat YLBHI, organisasi buruh mengajukan gugatan kepada presiden dan wakil presiden untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Supaya mereka dipulangkan, jangan mereka pulangnya itu kan di jalan-jalan tikus gitu, udah dipukulin jalan-jalan tikus dia pulang, nggak ada perlindungan hukumnya. Maka ada gugatan warga negara agar pemerintah mengambil kebijakan untuk melindungi warga negara Indonesia yang tidak memiliki izin atau paspor menjadi warga negara di. Yang kedua ada contoh kasus yang menarik, itu ada yang disebut sebagai UNAS. UNAS itu sebagai bukti untuk kelulusan seorang siswa. Nah, itu ada citizen lawsuit itu yang diajukan oleh orang tua, wali murid, kemudian oleh korban, katanya korban UNAS, korban UNAS, kemudian oleh PGRI atau Persatuan Guru Indonesia, mengajukan citizen lawsuit kepada menteri untuk kemudian agar bukan sebagai bukti kelulusan, tapi sebagai pemetaan. Jadi pemetaan pendidikan tuh, bukan sebagai kelulusan. Itu akhirnya ada peraturan Menteri Pendidikan itu yang intinya bahwa itu bukan sebagai bukti kelulusan, tapi itu sebagai pemetaan tentang evaluasi pendidikan. Itu disebut citizen lawsuit. Ada contoh yang saya bikin sendiri. Petani meminta ganti kerugian akibat gagal panen karena bencana alam atau serangan hama wereng dengan meminta
dikeluarkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan asuransi pertanian. Jadi kalau situational suit itu tidak berujung kepada ganti rugi ya, tapi pemerintah mengambil kebijakan atau tindakan tertentu untuk melindungi warga negara. Namanya citizen suit, gugatan warga negara. Beda dengan class action. Kalau class action ini kan suatu cara pengajuan gugatan dilakukan satu orang atau lebih bertindak mewakili kelompok atau kelas representatif termasuk dirinya, sekaligus melalui kelompok lain yang jumlahnya bisa banyak. Antara yang mewakili kelompok dengan anggota kelompok sama-sama memiliki dasar hukum dan fakta yang sama, kepentingan hukum yang sama. Tapi kalau ini ujung-ujungnya class action ini, ya tentu menurut saya harus ganti rugi. Contoh yang saya buat sendiri ini. Contoh gugatan class action dapat diajukan oleh sebagian pelanggan PDAM ke pengadilan negeri terhadap direktur PDAM karena air PDAM tidak layak minum atau tidak memenuhi syarat untuk dapat diminum. Karena PDAM singkatan adalah perusahaan daerah air minum, maka dia harus layak untuk diminum gitu. Ya, bukan perusahaan daerah air mandi gitu maksudnya. PDAM itu bukan perusahaan daerah air mandi kan, air minum gitu. Karena itu adalah untuk air minum, maka harus dipastikan soal higienitas memenuhi syarat enggak. Apa COD BOD-nya itu bahwa ini bisa untuk diminum gitu ya. Itu bisa diajukan gugatan class action gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang ingin ditanyakan gitu, 1-2 boleh. Silakan. Oke. Singkat, padat, jelas. 10:30. Saudara masih bisa istirahat, masih bisa jalan-jalan keluarga. Ini kalau dosennya pengertian yang ini. Atau kuliah sampai jam 2, nggak apa-apa. Benar, Pak. Mampus ya Pak Agus ya, Pak Agus satu ya sampai jam 2 kita mampus Pak Agus katanya Pak Agus. Mas Boy bingung aja mau keluar kota ini. Pak Iqbal, Maulana, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, Mas Baktiar, dari mana Mas Baktiar ini? Mas Baktiar, halo Mas Baktiar. Pak Abdul Wahab, halo Pak Abdul Wahab. Pak Fauzan, mana Pak Fauzan? Halo Pak, masih di perjalanan. Oh iya, enggak apa-apa. Bu Wulan, apa kabar Bu Wulan? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Keluarga baik ya? Nggih. Saya foto ya kalau gitu. Ini gila foto juga. Selain gila Taman Wagiman ini, gila foto juga. Ini enggak, ini soal laporan ke Pak Jokowi sama Pak Ma'ruf Amin. Kuliah itu yang penting Mas, masuk penting. Tapi ngerti, dapat ilmu gitu lah maksudnya. Yang penting itu ilmunya tadi. Pak Fauzan, Mbak Majidah. Lek ngono kuliah Pak Agus ini kuliah perbankan Mas Agus nih Pak Agus. Isinya teman-teman perbankan ini. Khusus kelas perbankan. Pak Bakhtiar tadi di mana? Pak Anugrah. Pak Anugrah tadi sudah pagi-pagi udah datang udah masuk. Pak Arifin. Pak Arifin nomor 1 Pak Arifin. Pak Arifin. Iya, Pak. Nomor 1, 2, 3. Oh, ganteng-ganteng nih. Cantik-cantik pagi-pagi ini. Ya. Gimana? Cukup kuliah kita? Cukup ya? Cukup. Iya, Pak. Cukup, Pak. Pokoknya awakmu itu dijak kuliah sampai jam 2 itu iso semaput, iso pingsan. Dan itu termasuk pelanggaran HAM berat. Betul, Pak. Daripada Pak Ufron nanti digugat nanti sama anak-anak ini. Iya, berbasis apa namanya? Gugatan berbasis resiko gitu, karena kalau kita tidak mengerti memahami bahwa beban kerja itu kan juga ada batas 2 jam istirahat, 2 jam istirahat. Lah ini mau 4 jam langsung estafet itu. Itu romusa itu.
Romusa tanam paksa itu hanya boleh Belanda dan Jepang. Kalau kita. Pak. Oke, jadi nanti kalau soalnya saya bikin menjelang ujian, saya bikin contoh kasus begitu, umpama kasus amblesnya Gubeng gitu, kira-kira siapa yang bisa ditarik sebagai pihak yang bertanggung jawab dan beranggutan? Apakah pemerintah kota bisa ditarik sebagai pihak yang bertanggung jawab atas amblesnya? Nah, saudara jelasin gitu dasar-dasarnya apa, terus kemudian apa yang bisa dituntut, apa posita dan petitumnya apa yang bisa dituntut. Kalau memang betul bahwa itu pemerintah kota bisa dilibatkan, apakah pemerintah kotanya kah, atau dinas apa cipta karyanya kah, atau bagiannya apa, atau bagiannya siapa gitu, atau pemberi izin kah, gitu ya, pemberi izin gitu, yang beri IMB gitu ternyata dia nggak diperiksa gitu, udah betul nggaknya, dan siapa saja yang bisa kemudian jadi turut tergugat, dan kemudian bagaimana tanggung jawab masing-masing. Nah, kira-kira gitu, contohnya begitu, ya, pokoknya gampang, pokoknya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kehadirannya. Salam sehat, salam sukses selalu. Assalamualaikum. Amin.